Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Yang kali ini kita akan bahas judul hidayah dan kesesatan dalam hazaf. Kita akan bahas surat Az-Zumar ayat 41. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba linnas bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu untuk menjadi petunjuk manusia, dan siapa yang mendapat petunjuk maka petunjuk itu untuk dirinya, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya, dan tidak adalah kamu akan menjadi penanggung kesesatan mereka itu arti sederhananya surat Az-Zumar ayat 41. Apa yang menarik dari ayat ini? Coba perhatikan dua syartiyah dan pola jawabnya. Pertama, faman ihtada falinafsi. Siapa yang mendapat hidayah, falinafsi. Maka hidayah itu untuk dirinya. Tapi kalau Allah menyebut sesat, sartianya wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan siapa yang sesat, sesungguhnya dia sesat untuk dirinya. Sebenarnya ada satu kata kerja yang hilang pada kalimat siapa yang dapat hidayah. Harusnya ya secara kaidah ya secara normatif ayat ini bunyinya faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Jadi yahtadi li nafsi itu jumlah itu jawab syarat daripada faman ihtada. Sehingga kalimat itu menjadi seimbang dengan waman dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Jadi seimbang dia. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Tapi oleh Allah dibuang kata yahtadinya. Sehingga Allah berkata faman ihtada fa li nafsi. Tapi untuk kesesatan waman dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Allah bisa saja berkata kalau ingin seimbang kalimat ini bunyinya waman dhalla fa 'alaiha. Sama. Coba, bisa Allah berkata faman ihtada fa li nafsihi wa man dhalla fa 'alaiha, ya. Bisa. Bisa juga Allah berkata faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Maksudnya alaiha itu ala nafsi. Nah, pertanyaannya kenapa dibuang kata kerjanya pada kata hidayah? Kenapa Allah tidak berkata faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi tapi faman ihtada fa li nafsihi? Tapi hidayah enggak, lengkap ditambah lagi. Faman dhalla fa innama yadillu. Ada sebuah kaidah begini dalam konteks hazaf. Kenapa sebuah kata dihazaf atau dipotong? Hazaf dan qata itu menunjukkan makna ringan. Inilah beban kalau berat kalau dipotong ringan kan? Ya ringan. Sesuatu yang sulit ya kalau dipotong nih jalan nih ya panjang berliku-liku. Kalau dipotong dia menjadi mudah. Jadi pemotongan atau hazaf itu menunjukkan makna takhfif dan tashil namanya. Makna ringan dan mudah. Itu kenapa dipotong. Misalnya begini, huruf dipotong juga begitu. Misalnya ya laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kasabat itu dipotong hurufnya seperti iktasabat ditambah hurufnya. Kan bisa saja kan laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat atau laha makasabat wa 'alaiha makasabat kan bisa. Tapi enggak, kasabat dipotong, iktasabat dilomba ditambah hurufnya. Kenapa? Karena kebaikan itu mudah, maka kasabat ringan kebaikan itu. Keburukan itu berat, makanya iktasabat tambah hurufnya, panjangkan hurufnya, lama gitu. Kira begitu maknanya. Jadi ketika kalimatnya pendek, faman ihtada falinafsi kalimatnya jadi pendek. Karena dipotong satu kata. Fa innama yahtadi. Kalau pendek maknanya apa? Cepat.
ringan, mudah. Kalau sesat enggak, panjang kalimatnya, faman dalla fa innama yadillu alaiha. Panjang kalimatnya itu strukturnya. Panjang itu menunjukkan makna berat, lama, sulit, kira-kira begitu. Kenapa hidayah dipendekkan struktur kalimatnya? Dihazafkan satu kata atau mungkin dua kata fa innama untuk menunjukkan hidayah itu gampang, mudah, ringan. Kesesatan itu berat, sulit. Karena itu hidayah disebut cahaya. Orang kalau berjalan dengan cahaya mudah. Orang kalau bertempat yang terang gampang. Kesesatan disebut zulumat, gelap. Ya kalau gelap itu berat, sulit. Jadi hidayah itu sebenarnya ringan. Karena hidayah atau kebaikan itu sejalan dengan fitrah kita. Fitrah kita baik. Sementara kesesatan itu jalannya berat, sulit karena melawan fitrah. Coba perhatikan surat Al-An'am 125. Fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang mendapat hidayah, hatinya, dadanya lapang berbuat kebaikan. Karena ringan berbuat baik, maka lapang hati kita berbuat baik. Wa may yurid ayyudillah, siapa yang ingin sesat atau disesatkan Allah, ya ja'al sadrahu dayikan. Dadanya sempit. Sempit itu kan berat, sesak nafas kita. Jadi melakukan kebaikan itu dada terasa lapang, kena ringan. Melakukan kesesatan itu dada terasa sesak dan sempit, kena berat. Melawan fitrah. Sama kalau kita menurun, itu kan ringan, karena sejalan dengan gravitasi bumi. Tapi kalau kita mendaki, sesak nafas. Kenapa? Karena kita melawan gravitasi bumi. Kira-kira begitulah perbandingan hidayah dengan kesesatan. Kenapa dalam konteks hidayah kalimatnya menjadi pendek? Dihazafkan sebagian oleh Allah, dipotong sebagian oleh Allah untuk menunjukkan takhfif dan tashil. Sementara kesesatan dipanjangkan kalimatnya oleh Allah, ditambah katanya oleh Allah untuk menunjukkan makna berat, sulit, ya kan? Karena memang kesesatan itu melawan fitrah manusia. Itu kenapa, coba perhatikan. Ketika Allah bicara hidayah, maka hidayah itu fali nafsi, untuk dirinya, fali li nafsi. Huruf jarnya pakai li. Sementara ketika Allah bicara kesesatan, fa innama yadillu alaiha, bukan laha ya. Allah tidak mengatakan fa innama yadillu laha, tapi fa innama yadillu alaiha. Ketika hidayah tadi li nafsi, bukan ala nafsi, tapi li nafsi. Huruf jarnya atau preposisinya li. Tapi begitu kesesatan, preposisinya berganti dengan ala, alaiha. Apa beda li dan ala? Li itu maknanya mudah, ya, takhfif, tashil, ringan. Ala itu maknanya takalluf, ya, berat, ya, isti'la, beban dari atas. Karena itulah hidayah menjadi ringan, karena fali li nafsi. Kesesatan menjadi berat, alaiha. Karena itulah, ya, apa yang ingin dikatakan Allah dalam ayat ini, jalan hidayah itu mudah dan ringan. Jalan hidayah itu mudah dan ringan. Jalan kebaikan itu gampang dilakukan. Gampang diikuti. Jalan kesesatan itu berat dan sulit. Itu kenapa Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kenapa? Masuk surga bukan kemampuan, tapi kemauan. Semua orang pasti masuk surga kalau dia mau. Karena jalan ke surga itu begitu mudah dan gampang, banyak. Itulah kenapa pintu surga itu selalu dibuka Allah. Ya, kalau kita baca di surat Az-Zumar itu, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat. Jadi waw haliyah. Pintu surga sudah dalam keadaan terbuka. Bukan berarti pintu surga dibuka orang sampai di sana, enggak. Sebelum sampai sudah dibuka Allah. Maka pakai waw haliyah, dalam keadaan terbuka. Beda dengan penduduk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Enggak ada waw di sana. Itu namanya jawab. Kapan pintu surga di pintu neraka dibuka? Ketika orang sampai di sana. Artinya pintu neraka ditutup selama ini, baru dibuka ketika penduduknya sampai di depan pintu itu. Itu bedanya pintu surga dan pintu neraka. Artinya apa? Peluang ke surga lebih baik, lebih banyak. Kenapa? Jalannya mudah, ringan ditempuh. Itu kenapa kalimatnya menjadi pendek, dihazafkan oleh Allah, preposisinya dipilih li, sementara untuk kesesatan kalimatnya panjang,
dan menggunakan preposisi ala menunjukkan beratnya jalan kesesatan. Tetapi aneh, banyak juga manusia yang ternyata menempuh jalan yang berat. Walaupun itu sebenarnya pintu neraka sudah terkunci untuk mereka, tetap juga mereka berlomba-lomba ke sana. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dan mudah jalan kita menempuh petunjuk itu. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.